Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, dengan Hadi Ismanta ya. Kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran matematika. Tapi sebelum itu, bagi yang baru pertama kali bergabung, silahkan diklik subscribe ya, like juga, dan di share supaya ilmunya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang lingkaran ya, tentang lingkaran, yaitu bagian-bagian lingkaran. Kalian tentunya sudah tahu ya, lingkaran itu bentuknya seperti apa ya. Nah, bagi yang belum tahu lingkaran itu bentuknya seperti apa, ini saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah lingkaran ya. Lingkaran itu ini berwarna biru, saya kasih warna biru ya karena saya suka warna biru ya. Nah, di dalam lingkaran ini ternyata ada banyak sekali bagian-bagian yang harus kalian ketahui ya. Bagiannya apa saja itu? Nah, kita mulai dari yang paling kecil ya, yaitu adalah, nah ini di tengah-tengah lingkaran itu ada sebuah titik ya, yang dinamakan dengan titik pusat atau titik pusat lingkaran. Letaknya di tengah-tengah persis di dalam lingkaran. Ini namanya titik ya, titik pusat. Jadi titik pusat ini merupakan bagian dari lingkaran. Nah, setelah kalian mengetahui titik pusat, tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Nah, titik pusat ini untuk menentukan jari-jari ya. Jadi bahwa bagian dari lingkaran itu ada yang namanya jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan lingkaran ya, dengan yang warna biru ini. Nah, ini contohnya, ini dari titik pusat ke lingkaran. Jadi ini sebetulnya adalah keliling lingkaran ya. Nanti akan kita bahas lain waktu aja untuk keliling lingkaran. Nah, apakah jari-jari harus di sini ya? Tidak. Jadi jari-jari itu bisa di mana saja, yang penting dari titik pusat sampai ke pinggir yang berwarna biru ini ya. Contoh yang lain, nah misalnya ini ya, ini juga termasuk jari-jari. Ada lagi yang lain, nah ini juga termasuk jari-jari ya. Jadi tidak harus di sini, tidak harus di sini, di mana saja boleh. Nah, ini juga jari-jari ya. Jadi intinya jari-jari itu merupakan garis yang menghubungkan dari titik pusat sampai ke pinggir ini ya. Itu adalah jari-jari. Bagian lingkaran yang lain setelah jari-jari yaitu adalah diameter. Nah, diameter ini adalah garis yang membagi dua bagian lingkaran sama besarnya. Makanya dia harus melewati titik pusat ya. Dan diameter ini tidak harus seperti ini. Nah, tadi ini saya contohkan dua buah jari-jari ini ya. Ini sebetulnya juga merupakan diameter. Jari-jari ditambah dengan jari-jari ya. Jari-jari yang bawah ini ditambah jari-jari yang atas ini sebetulnya adalah diameter. Ya. Nah, di sini saya kasih sendiri untuk diameter secara terpisah, yaitu berwarna merah. Jadi dari ujung ya, pinggir, melewati titik pusat, kemudian sampai ke pinggir lagi. Nah, itulah yang namanya diameter ya, membelah atau membagi dua bagian sama besarnya. Kemudian bagian yang lain adalah apa namanya ini? Ini adalah namanya busur. Busur ini merupakan bagian dari keliling lingkaran. Bagiannya keliling lingkaran. Makanya dia letaknya di garis yang warna biru, tapi tidak semua. Bisa di sini ya, bisa di sini, bisa di mana. Nah, yang penting harus di warna biru ini. Ini saya kasih contoh warna hitam. Ini adalah busur ya. Yang lain, ini busur yang lain, saya kasih contoh lagi. Nah, ini busurnya ke arah sini. Ini juga busur ya. Kemudian kita lanjutkan bagian lingkaran yang lain, yaitu adalah tali busur. Tali busur itu
ya, dimulai dari ini jari-jari, ini juga jari-jari. Nah, ujung jari-jari dihubungkan dengan ujung jari-jari yang lain, dihubungkan. Nah, ini membentuk tali busur. Ini saya kasih warna ungu biar berbeda. Saya kasih contoh lagi yang lain, yaitu nah, ini ada jari-jari, ini ada jari-jari juga, kita hubungkan. Nah, ini akan membentuk tali busur juga, ya, juga akan membentuk tali busur. Kemudian yang lain, nah, dari sini kita hubungkan ke sana. Dan masih ada banyak lagi yang lain tali busur. Yang penting ujung jari-jari dihubungkan dengan ujung jari-jari sini, seret gitu bisa. Ini dengan ini seret, ini juga bisa. Ini dengan ini bagaimana juga bisa, seret gitu juga boleh, gak apa-apa. Itu namanya tali busur. Jadi kalau ada busur, ya pasti juga ada tali busur. Itu hubungannya. Nah, kemudian bagian lingkaran yang lain, yaitu nah, ini apotema, ya. Apotema itu garis yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat lingkaran. Di sini saya kasih warna hijau, dan ini harus tegak lurus dengan tali busur, ya, harus tegak lurus dengan tali busur. Boleh di sini, ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana aja. Yang penting kalau ada tali busur, ya, lalu dihubungkan dengan titik pusat lingkaran, itu akan membentuk apotema dan harus membentuk sudut siku-siku. Ini kan siku-siku, ya. Contoh yang lain, ya, ini juga apotema. Ini tali busur dihubungkan dengan titik pusat, ya, dihubungkan dengan titik pusat. Kemudian contoh yang lain, ya, di sini ada tali busur, kemudian kita hubungkan ke titik pusat, ini namanya juga apotema, ya. Nah, di sini ada bagian dari lingkaran. Nah, kali ini bukan garis, melainkan ini daerah, ya, daerah berarti ini mempunyai luas. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri untuk keliling maupun luas. Di sini hanya saya sampaikan bahwa bagian dari lingkaran itu ada yang namanya juring, ya. Jadi juring ini yang berwarna kuning ini dibatasi oleh jari-jari satu, jari-jari dua buah jari-jari, dan juga dibatasi oleh busur, ya, dibatasi oleh busur. Sehingga daerah yang berwarna kuning inilah yang disebut dengan juring. Oke, ya, juring. Kemudian ada lagi untuk bagian lingkaran yang lain, yaitu, nah, di sini warna kuningnya tinggal sedikit, ya, tinggal sedikit ini. Kalau tadi kan full sampai sini, nah ini ada daerah warna kuning yang dibatasi oleh busur dengan tali busur. Saya ulangi, busur dengan tali busur. Maka daerah ini yang berwarna kuning sedikit ini disebut dengan tembereng, ya, dengan tembereng. Demikian untuk penjelasan singkat mengenai bagian-bagian lingkaran. Semoga mudah dipahami. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.